Oke, mungkin kita mulai kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke ya, mungkin kita lanjutkan untuk kuliah yang pada hari ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita kemarin bicara terkait dengan tempat kedudukan ya. Jadi artinya di situ apa yang kita bicarakan hari ini nanti sebenarnya terkait dengan tempat kedudukan juga. Jadi nanti ada lingkaran, ada elips, ada hiperbola, ada parabola, ya, atau nanti tempat kedudukan derajat 2. Nah, mungkin sebelum kita masuk pada materi lingkaran, pada persoalan kemarin yang hari Selasa itu, saudara saya minta untuk mencoba soal yang terkait di materi ini. Pertanyaannya, apakah saudara sudah mencoba soal ini atau soal yang satunya kemarin yang mungkin saya share lewat ini ya di WA itu. Ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak ada, kita masuk pada materi lingkaran. Pak, sudah mencoba tapi bingung, Pak. Maksudnya kayak iya, langkah-langkah selanjutnya itu saya bingung. Kemarin baru mencoba yang nomor 2 itu, Pak. Nah, terus kan kayak baru menguraikan informasi dari soal. Tapi setelah itu untuk langkah selanjutnya itu saya masih agak nggak tahu apa yang harus dilakukan, Pak. Oh gitu. Oke. Nomor 3 belum berarti ya? Iya, belum, Pak. Baru nomor 2. Baru nomor 2 sudah macet, nggak tahu yang dilakukan apa gitu ya? Iya, Pak. Oke. Mungkin yang lainnya ada yang sudah mencoba? Ada yang bisa? Belum mencoba? Ini dari berapa orang ini? 28. Sudah ada yang mencoba dan bisa? Belum mencoba, Pak. Belum mencoba. Belum mencoba itu belum bisa berarti ya? Ya, kalau mencoba mungkin juga belum bisa, Pak. Oke, Ilham belum mencoba. Tadi yang tanya tadi siapa tadi? Mbak? Saya, Pak. Oh, Ek5. Oke, mungkin yang Mbak siapa itu? Roba itu siapa tuh? Masih bingung juga sama itu. Robawati sudah bisa? Belum, Pak. Kemarin baca soalnya itu masih juga bingung, belum bisa mau dibawa kemana gitu, belum tahu caranya gitu, Pak. Sama kayak itu. Oh. Oke. Oke ya, mungkin di dalam mengerjakan soal ini artinya kalau kita mengerjakan soal tempat kedudukan itu memang pertama di dalam orientasi itu soal itu akan ditentukan oleh persyaratan yang diketahui itu. Ya, jadi artinya di sini pola yang dibuat itu berarti mengikuti pola yang menjadi peraturan atau mungkin yang menjadi aturan dari tempat kedudukan yang dimaksud. Ya, jadi misalkan gini, ini kan perubahan dari soal yang kemarin. Kalau kemarin kan ada tongkat disandarkan, tapi kalau di sini kita hanya melihat di sini diketahui titik A pada sumbu X dan titik B pada sumbu Y, sehingga di sini OA ditambah OB itu 2K. Nah, berarti kan artinya ini selalu tetap ya, selalu tetap. Ya. Sehingga nanti kan kalau Anda misalkan A itu A,0 ya, B itu 0,B ya. Berarti di sini kan OA itu kan A, kemudian OB itu B. Nah, berarti kan kalau A ditambah B itu 2K, ya, berarti artinya itu kan selalu tetap. Nah,
tentukan persamaan titik tengah segmen AB jika K dan konstanta ini, jika sebenarnya kan bahwa ini karena sebarang titik pada sumbu X itu kan dia bisa bergerak. Ya, jadi artinya ketika A itu berubah-ubah dan B itu berubah-ubah, tetapi di sini OA ditambah OB itu selalu 2K. Mungkin kalau kita lihat di dalam persoalan ini, ya. Jadi, belum saya masukkan. Jadi yang kalau kita lihat di sini bahwa kalau tadi diketahui A itu pada sumbu X, B pada sumbu Y. Ya. Kemudian di sini OA ditambah OB itu sama dengan 2K. Nah, berarti kan orientasinya kan di sini ketika kita lihat itu ini. Nah, kalau misalkan nanti ini adalah katakanlah Anda membuat satu titik ini A, 0, ini titik B, 0, B. Nah, ini AB, ini segmen AB. Nah, yang dilihat itu kan gini, kan kalau kita memiliki misalkan A itu 2,0, B itu misalkan 0,4 misalkan ya. Ini kan kita membuat ini. Jadi kan kalau kita mungkin membuat satu ilustrasi di sini itu kan ketika 1, 2, 1, 2, 3, 4 ini. Nah, ini kan segmen AB-nya ini. Ya, titik tengahnya mana? Pasti ini. Nah, ini kan titik tengahnya. Kalau A-nya misalkan 3, ya, B-nya berapa di situ? Kan jumlahnya itu kan kalau kita tuliskan kan ini 2K itu 6. Berarti kan, oh kalau ini 3, maka di sini juga 3. Maka orientasinya kan di sini. Ya. Oh berarti nanti 1,5, 1,5. Nanti titiknya di sini. Ya, misalkan ini. Nah ini kan berarti artinya ketika dia bergerak maka yang selalu kita dapatkan kan orientasinya ini. Nah ini bentuknya ini. Kira-kira nanti perubahan ini kemana? Nah itu berarti kurva yang dicari. Jadi kita membuat satu ilustrasi itu kan pergerakan dari titik tengah ini. Nah kalau misalkan ini berarti kan kita lihat di sini. Berarti misal A atau ini habisnya sudah P, X0, Y0 itu titik yang memenuhi. Ya. Berarti di sini kan kalau kita buat ilustrasi kan di sini P. Ya. Kalau P itu titik tengah, berarti kan koordinatnya itu kan X0 itu kan sama dengan A ditambah 0/2. Atau kita dapatkan di sini sebenarnya kan A itu kan 2X0. Kemudian Y0 itu kan berarti 0 plus B/2. Atau kita dapatkan di sini B itu kan sama dengan 2Y0. Nah ini. Nah, kemudian diketahui tadi bahwa ketika OA ditambah OB itu adalah 2K. Nah, berarti diketahui di sini kalau OA ditambah OB itu sama dengan 2K. Nah, berarti kan OA itu apa? A ditambah B sama dengan 2K. Nah, berarti kan ketika A itu ini, ya berarti 2X0 ditambah 2Y0 sama dengan 2K.
atau X0 ditambah Y0 sama dengan K. Sehingga dijalankan X plus Y sama dengan K. Nah, ini tempat kedudukannya yang dicari. Jadi itu kan cukup sederhana ketika kita melakukan satu proses ini. Jadi yang diketahui kan ini. Kemudian dalam proses ini diketahui titik tengahnya. Nah, berarti artinya ketika persyaratan itu dia titik tengah, dia berada di sini, ya berarti kan artinya kalau titik tengah boleh saja menggunakan tadi kan ketika PA sama dengan BD atau di situ, nah itu kan diubah ke dalam syarat analitik kan menjadi ini. Kira-kira begitu. Ya. Ada pertanyaan mungkin ini. Mbak Iklima mungkin ada pertanyaan. Pak, berarti kalau semisal kayak gitu itu parameternya yang mana ya Pak? Kan gini, kalau yang kita lihat di sini parameternya yang mana kan ini A dan B ini hilang kan? Kita iya Pak. A dan B, tapi kan hilang kan? Ya, gitu. Ada lagi? Ya Pak, terima kasih ya Pak. Oke, nah kemudian mungkin satu ilustrasi yang kedua itu kan ketika soal yang diberikan itu bentuknya ini, sehingga nanti tolong soal yang kemarin di tulisannya latihan itu mungkin dikerjakan sendiri. Nah kemudian kalau yang kedua itu kan bentuknya ini. Kalau diketahui sebuah garis G berputar di A itu yang terletak pada G. Nah, kemudian jika dari titik B 0,4 dibuat garis K yang tegak lurus G, maka tentukan tempat kedudukan titik potong G dan K. Ini sebenarnya kan ini ketentuan jika G itu berputar di titik ini, maka tentukan tempat kedudukan titik potongnya. Jadi ini yang diketahui kalau itu ada titik A 2,0 ya. Kemudian ada titik B, B-nya itu harusnya huruf besar ya, kapital 0,4 ya. Jadi yang kita lihat itu nanti ketika kita membuat ini, maka Anda memang perlu membuat satu ilustrasi ya. Ilustrasi bagaimana ketika kita mau menyelesaikan ini. Nah, ketika ini adalah tadi 2,0, kemudian ini adalah 0,4, ya titiknya ini. Nah, berarti kan kalau garis yang melalui A, G itu kan melalui A. Jadi misalkan ini garisnya, saya tarik ini. Nah, maka kan kalau kita buat, oh ini garis tegak lurusnya, oh berarti titik potongnya di sini. Kalau nanti dia sejajar sumbu Y, maka nanti tegak lurusnya di sini, K-nya ini. Kalau dia itu sejajar atau pada sumbu X, maka K-nya ini. Ya, titik potongnya ini. Berarti kan nanti kalau misalkan ada P1, ini P2, ini P3 dan terusnya. Nah ini kira-kira nanti ketika bergerak terus sepanjang ini, ya, kira-kira nanti tempat kedudukannya bentuknya apa di situ. Ya, jadi orientasinya yang kita cari itu kan posisi kurva untuk meletakkan titik-titik ini. Nah, ini bentuknya apa? Jadi yang kita buat adalah ini. Nah, pertama di sini ketika kita melihat dari bentuk ini kan sebarang garis yang melalui A, nah itu kan berarti kan persamaan garis melalui sebuah titik dengan gradien M. Nah, berarti G itu memiliki persamaan Y misalkan min 0 sama dengan M kali X min 2. Nah, atau kalau dituliskan G itu kan Y sama dengan M kali X min 2. Nah, ini. Kemudian kalau persamaan garis K, ya, K
karena K itu tegak lurus dengan G, berarti kan MK itu kan sama dengan negatif 1/M. Oh, kalau gitu persamaan K itu kalau dituliskan berarti Y min 4 sama dengan negatif 1/M kali X min 0 ya. Ya, atau Y sama min 4 sama dengan negatif 1/M X. Ini K. Nah, berarti pertama misal di sini karena menentukan utang, misal P X0, Y0 itu titik potong. K dan G ya, atau kalau orang menuliskan itu kadang P itu sama dengan ini K, G ya, ini berarti titik potong. Nah, kalau ini berarti kan persyaratan itu akan dimasukkan ke dalam bentuk ini. Artinya kan kalau P itu titik potong, berarti kan P itu terletak pada G dan P terletak pada K. Ya, ini pada. Ya. Berarti kan orientasinya ini. Ini kan berarti orang menuliskan secara geometris itu kan kalau P terletak pada G, ya, dan P terletak pada K. Itu kan persyaratannya. Akan kemudian diubah ke dalam analitik. Kalau terletak dalam analitik itu apa? Kan kalau disubstitusikan dia memenuhi. P pada K atau P pada G berarti Y0 sama dengan M kali X0 min 2. P pada K berarti Y0 min 4 sama dengan negatif 1/M X0. Nah, kalau ini 1, ini 2, kan kalau dari 1 itu kan M itu sama dengan Y0 per X0 min 2. Kalau dari 2 itu dituliskan M itu kan kalau kita tarik ke sini berarti min X0 per Y0 min 4. Nah, ini ya. Nah, sehingga kalau dari bentuk ini, ya, dari bentuk ini, ya, kan kalau dari bentuk ini dari 1 dan 2, ya, M dan M kan sama di situ. Maka kan saudara tinggal menuliskan, oh kalau Y0 per X0 min 2 sama dengan min X0 per Y0 min 4. Ya, atau kalau misalkan disilangkan di sini, Y0 kuadrat min 4Y0 sama dengan min X0 kuadrat plus 2X0. Ya, ini ya. Jadi kan bentuknya ini. Atau kalau misalkan nanti bentuknya tadi yang kita tuliskan di sini, ketika tadi kita dapatkan di sini Y0 kuadrat min 4X0 sama dengan min X0 kuadrat plus 2X0. Ya. Oh, ini kan kalau sudah sampai ini dijalankan saya boleh. Atau kalau misalkan dituliskan ada bentuk X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat min 4X0 min 2X0 sama dengan 0. Ini Y. Ya. Nah, atau kalau ini dijalankan berarti bentuknya ini. Setelah dapat dijalankan. Atau hilangkan indeks. Oh, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4Y min 2X sama dengan 0. Nah, jadi inilah tempat kedudukan yang dimaksud. Ya. Atau kalau dituliskan, oh ini bentuknya ternyata lingkaran. X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 4 plus 1, 5. Ya, 5. Oh, berarti ini. Nah, ini apa berarti artinya ketika di dalam satu proses ini, ya, maka kan ketika kita menjalankan satu bentuk ini, maka kan ada parameter ini, gradient. Karena kan ketika dia bergerak itu kan tergantung dari gradiennya. Ya, dia bergerak seputar ini. Jadi gradient itu kan berubah-ubah. Ya. Nah, ketika kita menggunakan ini, oh persamaannya ini. Nah, kemudian persamaan garis G dan ini dalam bentuk parameter kan dalam M. Ya.
kemudian kita misalkan titik yang memenuhi adalah ini. Nah, kemudian syaratnya di situ P karena merupakan titik potong, berarti kan P itu terletak pada G dan P terletak pada K. Jadi kalau G itu titik potong, maka G itu terletak pada. Nah, terletak itu berarti kan kalau disubstitusikan koordinatnya itu memenuhi. Oh, kalau G pada G itu ini, P pada K itu ini. Nah, berarti kita dapatkan dua persamaan ini. Nah, dari dasar 2 berarti di eliminir M, maka kita dapatkan tadi ya, bentuknya adalah ini. Nah, dari bentuk ini, maka kan ketika kita rubah ke sini, ya, maka bentuknya jadi ini. Nah, sampai ini sebenarnya selesai. Jadi dijalankan, jadi setelah ketemu, jalankan, hilangkan indeks. Nah, jadi bentuknya ini. Nah, berarti terakhir itu kan jadi bentuknya adalah ini. Ini artinya tempat kedudukan titik potong antara garis G dan garis K, ya, di mana garis K itu melalui 0,4 dan tegak lurus dengan garis G yang melalui 2,0 dan berputar di titik A. Nah, itu. Gitu ya. Itu artinya di dalam satu proses menyelesaikan satu bentuk tempat kedudukan, maka kita gunakan persyaratan yang dituliskan di situ, kemudian dijalankan. Ya, endingnya apa? Ya, kalau kita mencari tempat kedudukan titik potong, ya artinya di situ mesti yang hilang itu adalah yang tidak ada di dalam soal kita adakan. Tapi ketika Anda misalkan yang memenuhi, yaitu dipertahankan sampai akhir, jangan dihilangkan. Ya, jadi jangan dihilangkan di 0x0-nya, yaitu nanti kacau. Jadi kadang-kadang ada yang mengerjakan prosesnya sudah betul di awal, tapi ternyata yang dihilangkan malah x0, y0-nya. Ketemu persamaan dalam parameter M, kan menjadi masalah. Nah, itu berarti harusnya yang berada itu adalah titik P-nya, karena P-nya yang berubah-ubah, P-nya itu mewakili titik potong itu. Gitu ya. Tolong nanti yang di kiriman di latihan itu dikerjakan, itu bentuknya mirip tetapi tidak sama, karena bentuknya kan sudah dirubah, di situ kan mungkin menentukan titik tengahnya. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Monggo kalau bertanya dari pekerjaan ini. Pak Topo, maaf izin bertanya. Ya. Tadi saya agak putus sinyal di bagian yang diputar itu, Pak. Minta tolong dijelaskan lagi, Pak, kalau bisa. Jadi di sini yang maksud diputar itu kan gini. Kalau misalkan kita membuat garis yang melalui A 2,0 itu kan garis G, misalkan ini. Kan garis G itu kan kalau diputar itu kan mesti yang berubah gradiennya. Misalkan diputar ke sini. Nah, menjadi garis ini. Maka kan titik potongnya garis K-nya itu kan mesti tegak lurus ini. Ketika diputar lagi sampai di sini, ya maka titik potongnya kan di sini. Kemudian kalau diputar terus sampai akhirnya di sini, titik potongnya kan di sini. Mungkin kalau misalkan diputar di sini, ya maka kan garis K-nya kan ini. Maka titik potongnya P-nya itu di sini. Nah, ketika yang ini digerakkan dan diputar itu, maka kan yang berubah itu kan sebenarnya adalah gradiennya kan. Maka kita misalkan garis G itu ini, kemudian garis K itu ini. Begitu. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, gitu ya. Cukup? Tidak ada pertanyaan ya? Yang lainnya jelas? Ya, oke. Mudah-mudahan jelas semua. Tapi biasanya gini, ketika Anda melihat itu serasa bisa, tapi kadang kalau disuruh mengerjakan menjadi tidak bisa. Nah, itu kadang-kadang itulah kendalanya, bahwa penalaran dapat berkembang ketika orang itu semakin banyak untuk berlatih. Oke, itu. Nah, kemudian kalau tidak ada, kita masuk pada lingkaran. Ya. Saya pakai ini.
Oke ya, ini kita masuk lingkaran. Nah, lingkaran itu adalah salah satu tempat kedudukan. Jadi tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, maka titik tertentu itu dinamakan pusat. Ini ada yang sedikit salah, sebenarnya yang di sini adalah jarak tertentu itu dinamakan panjang jari-jari. Jadi sebenarnya ini panjang. Ya. Jadi segmen, ya. Kalau segmen itu OP, OP itu berarti panjangnya R, itu berarti R itu kan sebenarnya kan panjang jari-jari. Kalau jari-jari itu berarti luas garis. Ya. Oke ya, jadi tempat kedudukan titik-titik yang memiliki sifat di sini, jadi berjarak sama terhadap titik tertentu. Ya. Nah, ini yang kita namakan lingkaran. Nah, kalau misalkan di sini kita ingin membuat satu persamaan lingkaran, ya berarti kan artinya tentukan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama, atau misalkan berjarak R dari titik O 0,0. Nah, tentukan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak R dari titik O. Nah, itu artinya kan soalnya kan menjadi tempat kedudukan kan. Oh, titik O itu 0,0 berjarak sama terhadap ini. Ambil titik P misalkan yang memenuhi. Nah, kemudian berjarak R dari O. Nah, itu berarti kan kalau kita menentukan maka bentuknya kan ini. Jadi bagaimana kita menentukan persamaan lingkaran? Berarti kan artinya misalkan titik O 0,0 itu adalah titik yang diketahui. Kemudian dan titik P ya itu berjarak R dari O. Ya, berarti titik yang memenuhi itu titik P. Nah, kalau ini berarti kan PO itu sama dengan R atau OP itu sama dengan R. Nah, kalau OP itu sama dengan R, nah, sebenarnya ini kalau kita tuliskan dalam bentuk X0 Y0, maka di sini harusnya X0 Y0. Ya, atau mungkin kalau kita ini, kalau kita jalankan biasa di situ ya. Jadi artinya di sini kan kalau kita menuliskan bentuk aslinya itu kan kalau sama dengan bentuk yang tadi. Jadi artinya kan gini, misal diketahui tadi kan O itu 0,0, P itu X0, Y0 itu titik yang memenuhi. Ya, berarti kan OP itu sama dengan R. Nah, kalau OP sama dengan R, padahal kan OP itu adalah akar dari ini. X0 min 0 kuadrat ditambah Y0 min 0 kuadrat sama dengan R. Atau kalau dikuadratkan, berarti kan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Dijalankan berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini berarti di dalam satu proses itu kan sama ketika kita menggunakan tadi menjalankan atau mengerjakan soal tempat kedudukan, gitu ya. Jadi artinya di situ kan di dalam satu proses ini, ya. Jadi sebenarnya kan kita mengerjakan itu kan menyelesaikan satu bentuk tempat kedudukan itu. Maka setelah dijalankan tempat kedudukannya ini, maka ini yang kita namakan persamaan lingkaran dengan pusat O dengan panjang jari-jari R. Ini panjang jari-jarinya R, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan berjarak ini, pusatnya digeser, tentukan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak R dari titik, misalkan ini tidak O, tapi ada P, diganti misalkan A, B. Nah, berarti kan prosesnya sama. Jadi kalau diganti pusatnya M A, B, ini P X, Y, X0, Y0,
Berarti kan kalau ambil ini kan sebenarnya kan harusnya ambilnya fake ya. Fake itu berarti X0, Y0. Kalau X, Y itu sebarang sebenarnya. Nah, ketika misalkan kita dapatkan ini, kemudian MP itu sama dengan R, maka di sini yang kita tuliskan ini. Maka didapatkan bentuknya ini. Nah, inilah yang namanya tempat kedudukan titik-titik yang berjarak R dari M. Ya, berjarak R dari M. Nah, ini menjadi persamaan lingkaran dengan pusat M, A, B, dan panjang jari-jarinya di sini adalah R. Maka X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kira-kira gitu. Sehingga nanti kalau orang menuliskan satu bentuk ini, kadang kalau kemarin misalkan digunakan transformasi, itu ya boleh. Jadi artinya kan menentukan satu persamaan itu dengan menggunakan transformasi itu boleh. Contohnya seperti apa? Ya, artinya gini. Nanti satu ilustrasi nanti ketika nanti diterapkan pada bentuk yang lain mungkin saudara bisa mencobanya. Maksudnya gini. Nah, ketika misalkan bentuk tadi ini kan artinya ada lingkaran ini. Ya, ini pusatnya O. Ini panjang jari-jarinya R. Nah, kemudian ada titik M. Ini A, B. Nah, berarti kan kalau kita geser sumbu koordinatnya itu di sini. Ya. Maka kan kalau tadi ini X, ini Y, maka menjadi X bar, ini Y bar. Nah, jadi persamaan koordinat yang baru itu, sumbu-sumbu yang baru itu ini. Nah, pusatnya di sini. Nah, berarti artinya di sini kan kalau ada misalkan bentuk persamaannya ini, yang panjang jari-jarinya R. Ya. Maka orientasinya di sini kan bahwa ketika ada titik ini, misalkan ada titik katakanlah X, X, Y, ya, titik X itu X, Y. Kan kalau titik X itu dipandang dari sini X, Y, berarti kan ke sini itu X, ya, sini itu Y. Y-nya ini. Ya. Berarti kan kalau ini saja, itu kan berarti orang menuliskan, kalau panjang ini saja, itu berarti kan Y, ini semua kan tadi Y. Ini saja, ini B-nya itu ini. Jadi kan kalau ini semua itu Y, sedangkan ini B, yang ditanya ini kan berarti Y min B. Kalau ini semua X, kemudian ini A, maka ini adalah X min A. Nah, berarti orang menuliskan X itu X, Y, kalau dituliskan koordinat baru X bar, Y bar. Ya. Berarti X bar itu kan sama dengan ini. Y min A, X min A, Y bar itu Y min B. Nah, berarti persamaan ini, tadi kan kalau menggunakan yang ini itu kan menjadi X bar kuadrat ditambah Y bar kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau gitu menjadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini artinya ketika kita menggunakan satu proses transformasi. Jadi ketika kita geser pusatnya, kemudian panjang jari-jarinya sama, berarti sebenarnya yang kita geser itu kan bentuknya jadi ini. Nah, itu artinya menentukan persamaan lingkaran ya, dengan pusat A, B, tetapi berdasar dari yang diperoleh ini. Nah, itu kan berarti menurunkan dari bentuk yang ada di sini. Kira-kira gitu. Nah, kemudian ketika kita bawa di sini bahwa bagaimana menuliskan ini dalam bentuk derajat 2, maka sebenarnya kan ini. Kalau dari bentuk yang terakhir ini kita uraikan, berarti kita kuadratkan, berarti X kuadrat min 2AX
plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti nanti ada E kuadrat, Y kuadrat ini yang berderajat 2, min 2AX min 2BY, ini plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita tuliskan ini, misalkan A itu sama dengan negatif 2A, B itu negatif 2B, dan ini semua itu adalah C. Ya. Maka kan kalau persamaan ini kita tuliskan kan menjadi E kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya persamaan lingkaran dalam bentuk ini persamaan ini berderajat 2 ya. Jadi artinya di sini kan kalau yang kita gunakan ini kan bentuknya ini. Jadi dalam bentuk persamaan dua variabel yang berderajat 2 di sini. Nah, kalau misalkan yang kita lihat tadi, kalau ini pusatnya A, B. Nah, berarti kan kalau dikembalikan A itu apa? Negatif setengah A. B itu apa? Negatif setengah B. Oh, kalau pusatnya tadi MA, B menjadi negatif setengah A, negatif setengah B. Kemudian kalau ini tadi R, C, ya itu berarti kan artinya kalau orang menuliskan R-nya, R kuadrat itu kan A kuadrat plus B kuadrat min C. Ini, oh ternyata A itu negatif setengah A, berarti dikuadratkan seperempat A kuadrat, ini seperempat B kuadrat min C. Nah, berarti kalau persamaan lingkaran dalam bentuk ini memiliki pusat negatif setengah A, negatif setengah B, dan panjang jari-jarinya itu kan akar dari seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Nah, gitu ya. Orientasinya di situ. Nah, ada beberapa bentuk dalam buku. Ketika di dalam buku itu menuliskannya adalah ketika yang dimaksudkan di sini A itu diganti dengan A kapital di sini. Kemudian B itu yang diganti dengan B kapital di sini ini menjadi plus 2A plus 2B. Nah, nanti ketika ini adalah plus 2C, ya berarti nanti bentuknya berubah. Nah, kalau misalkan Anda menuliskan dalam bentuk ini, maka pusat dan panjang jari-jarinya ini. Ketika Anda ubah ini 2A, 2B, ya menjadi bentuknya berubah. Nah, kira-kira gitu. Sehingga nanti ada mahasiswa yang misalkan ketika ini mengubah, tetapi ini tidak berubah, itu menjadi salah. Jadi bentuknya kadang-kadang seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika kita diberikan satu persamaan lingkaran, ya bagaimana kita menentukan pusat dan panjang jari-jarinya. Ya, berarti artinya kan di sini yang jelas 0,0 dan panjang jari-jarinya 4. Ya, ini sudah jelas juga 2,1 panjang jari-jarinya 3. Ini jelas juga. Nah, ketika ke dalam bentuk ini, ya dalam bentuk ini kadang ketika saudara itu lupa itu dalam arti kadang orang itu kan ketika mengerjakan sesuatu tetapi tidak dilihat kronologisnya pusat itu dari mana dapatnya, maka kadang-kadang ketika hafalan itu bisa saja lupa. Nah, ketika awal kronologisnya maka sebenarnya kan yang diingat itu cuma ini. Kalau misalkan ada bentuk ini, bisa saja dikembalikan ke bentuk ini. Artinya kan kalau ini X kuadrat plus 4X, berarti kan bisa ditulis X plus 2 kuadrat. Oh, ini hanya plus 4X, berarti harus diambil negatif 4. Y kuadrat plus 6Y, berarti Y plus 3 kuadrat. Oh, berarti min 9. Tadi min 4, min 9, berarti min 13. Kalau min 13 di sini plus 3, ya berarti nanti kan 10. Nah, berarti orientasinya kan berarti, oh kalau gitu pusatnya adalah negatif 2, negatif 3. Nah, berarti sama ketika kita gunakan negatif setengah A, negatif setengah B, R-nya adalah seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Nah itu di dalam satu proses kadang bisa saja dikembalikan ke dalam bentuk kuadrat sempurna, atau Anda gunakan rumus yang ini tadi. Jadi terserah Anda. Yang penting di situ Anda konsisten ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini
bahwa ketika ada satu persamaan lingkaran dalam bentuk ini ya, bentuk umum derajat 2 ini, maka kalau pusatnya ini dan panjang jari-jarinya ini, maka yang kita lihat itu adalah R-nya di sini. Artinya kalau nilai yang ada di dalam akar ini itu katakanlah lebih dari 0, berarti positif. Nah, berarti kan nanti kan kalau ini lebih dari 0, berarti lebih dari C. Maka pusatnya itu real dan panjang jari-jarinya real. Ya, karena ini bilangan positif. Kalau ini kurang, berarti pusatnya real, panjang jari-jarinya khayal. Jadi satu lingkaran yang R-nya khayal di sini. Nah, berarti orientasinya di situ. Jika ini sama dengan berarti R-nya 0. Ya. Panjang pusatnya real dan R-nya 0. Maka dinamakan lingkaran titik. Ya, jadi lingkaran titik itu yang ketika panjang jari-jarinya adalah 0. Nah, kemudian kalau R-nya khayal, ya ini biasanya kita bicara di analisis kompleks ya. Karena di situ kan ada bilangan imajiner. Ya, jadi orientasinya di sana. Sehingga kadang-kadang nanti kita bisa melihat bentuk itu tetapi tidak pada sistem koordinat real. Itu. Nah, kemudian berikutnya, kalau di dalam materi segitiga dulu kita pernah bicara terkait dengan lingkaran dalam dan lingkaran luar. Ya, jadi lingkaran dalam segitiga, lingkaran luar segitiga. Nah, artinya apa di situ? Kalau lingkaran luar segitiga itu lingkaran yang melalui titik sudut segitiga. Berarti kalau kita mengatakan kalau lingkaran luar itu tunggal, berarti kalau begitu untuk menentukan sebuah lingkaran itu diperlukan 3 titik. Ya. 3 titik itu kalau segitiga itu kan 3 titik yang tidak kolinier, ya, maka terbentuk sebuah segitiga. Maka ini sama. Melalui 3 buah titik yang tidak kolinier dapat dibuat tepat satu lingkaran. Karena di situ juga ada tepat satu segitiga. Karena ketika kita nanti bicara di diskrit misalkan ya, di kombinatorik ketika diberikan 100 titik ya, pada bidang. Ya. Kalau itu dibentuk segitiga, ya, ada berapa banyak segitiga? Nah itu berarti kan banyak asumsi yang harus dilihat, yang segaris dan tidak segaris. Jadi artinya kan kalau semua titik itu 100 titik ternyata segaris, ya berarti tidak terbentuk segitiga kan gitu. Jadi orientasi ini. Nah kemudian kalau diketahui 3 titik yang tidak kolinier, ini dapat dibuat tepat satu lingkaran. Nah bagaimana kita membentuknya? Bagaimana kita membentuknya? Boleh dilakukan dengan proses seperti ini. Artinya ketika misalkan titik itu adalah P, Q, R, A, B, C, D, E, F. Kemudian kalau kita menentukan, misalkan persamaan lingkarannya itu adalah ini. Nah, kalau persamaan lingkaran itu kita tuliskan dalam bentuk ini, berarti P pada lingkaran, berarti dimasukkan. Maka kan ini ketemu bilangan karena P diketahui, yang memunculkan variabelnya menjadi A, B, dan C. Q dimasukkan ini. Maka kan ada 3 persamaan dalam A, B, C, ya, berarti nanti ada penyelesaian. Jadi untuk mencari nilai atau penyelesaian itu, kalau ada 3 variabel butuh 3 persamaan. Nah ini sudah ada, berarti kan selesai. Nah berarti boleh dengan menggunakan eliminasi atau substitusi Anda untuk menemukan nilai A, B, dan C dari ketiga persamaan ini. Nah itu. Atau kalau Anda bicara dengan matrik, maka sebenarnya kan untuk menentukan nilai A, B, C itu boleh dituliskan dengan menggunakan ini. Artinya bagaimana menentukan persamaan lingkaran yang melalui 3 titik ini kan kalau dituliskan kan ada 1, 2, 3 koordinatnya kan ini. Ya. Yang dibutuhkan apa? Ada koefisien dari ini. Ini X ya, E kuadrat plus Y kuadrat ya, sorry.
Ini E kuadrat plus Y kuadrat, ini X, ini Y, ini 1. Maka di sini menjadi 1, 2, 3, 4. Ya, berarti berordo 4. Sehingga di sini bilangan ini 1, bilangan 1, ini juga 1. Nah, berarti variabel yang tulis di atas ini. Nah, berarti artinya ketika kita menentukan hasil determinannya ini 0, Anda selesaikan, maka ketemu persamaan lingkaran juga. Jadi boleh pakai yang ini dieliminasi atau substitusi, boleh menggunakan bentuk ini. Itu artinya ketika diberikan katakanlah titik ya, titik-titik yang ada itu, ketika Anda diminta untuk menentukan, ya berarti Anda boleh memilih itu mana yang mau dipakai. Bentar. Ya, misalkan ketika ada contoh nggak ya, sebentar. Enggak ada. Ya, intinya nanti saudara bisa menentukan sendiri bagaimana proses untuk menentukan itu. Atau nanti ketika misalkan lebih mudah mana kita menyelesaikan, ya mungkin Anda bisa menggunakan cara yang paling menurut Anda itu paling cepat. Ya. Kalau Anda misalkan lebih pintar pakai matrik karena menentukan determinan cukup terampil, ya boleh pakai determinan. Kalau misalkan tidak, ya pakai eliminasi atau substitusi, mungkin bisa mengatasi itu. Nah, itu sehingga nanti ketika diberikan, maka saudara bisa menentukan persamaan lingkarannya. Nah, kemudian kalau berikutnya, apa yang kita bahas di sini, kalau saudara sudah bisa menentukan persamaan lingkaran, maka yang kita bahas ini materinya agak sama nanti ke belakang. Jadi yang kita bahas itu nanti mesti menentukan persamaan garis singgung. Menentukan persamaan garis singgung, kemudian menentukan persamaan garis kutub, kemudian hubungan dua lingkaran, dan seterusnya. Nah, menentukan persamaan garis singgung. Nah, garis singgung yang ada pada lingkaran itu, ini pertama lingkarannya tunggal dulu. Kan kalau di geometri dulu datar kan ada misalkan persamaan garis singgung persekutuan dalam dan luar. Itu pun sebenarnya bisa dicari dengan menggunakan aturan yang ada di sini. Nah, pertama kalau melalui sebuah titik pada lingkaran, misalkan ini, maka ada satu garis singgung. Kemudian kalau misalkan yang diketahui itu gradiennya, persamaan garis singgung yang bergradien M diketahui. Kalau ini kan diketahui titiknya itu pada. Maka di sini sebenarnya kalau gradien M itu ada dua, satu di sini, mesti yang satu di bawahnya sini, yang sejajar. Jadi yang satu di atas, yang satu di bawah itu yang sejajar. Kalau titik P itu tidak pada lingkaran, ya maka ada dua. Berarti ini ada dua. Kalau P itu di dalam lingkaran, maka tidak ada garis singgung karena nanti garis singgungnya khayal. Ya, jadi P pada ada satu, P di luar ada dua, P yang bergradien itu ada dua. Nah, sekarang bagaimana menentukan persamaannya? Ya. Kalau misalkan diketahui ini titik P pada lingkaran ini. Jadi lingkarannya adalah E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Mungkin saya jelaskan pakai ini aja, mungkin biar waktunya cukup. Di materi PowerPoint, oh ini PDF. Ya, ini ya, mungkin kita tuliskan ini. Artinya
ketika ini adalah suatu lingkaran, kemudian di sini ada titik P X1, Y1, ya. Maka sebenarnya kan ketika kita mau membuat lingkaran persamaan garis singgung ini, maka di konsepnya dulu kan ketika titik O ini kita tarik ke titik ini, ke titik singgung, itu kan tegak lurus. Ya, tegak lurus. Nah, kalau kita mencari ini OP, P itu X1, Y1, maka gradien OP itu kan berarti kan di sini selisih ordinat, ini selisih absis. Oh, kalau gitu koordinat OP itu gradiennya, garis OP itu mesti Y1 per X1. Nah, kalau gitu, kalau ini tegak lurus, gradiennya apa? Oh, berarti negatif X1 per Y1. Nah, berarti itulah yang kita tuliskan, berarti persamaan garis yang melalui P X1, Y1 dengan gradien min X1 per Y1. Nah, itu berarti persamaan garis singgungnya. Sehingga kalau mungkin kita lihat di dalam bentuk penulisannya, maka kan ini gradien OP Y1 per X1. Kalau garis ini tegak lurus, ya berarti menjadi negatif X1 per Y1. Persamaan garis melalui ini, gradiennya ini, ya kita tinggal menuliskan saja. Oh, bentuknya ini. Ya, bentuknya ini. Nah, kalau bentuknya ini kan berarti kita tinggal mengalihkan Y1 min Y1 kuadrat min X1 X plus X1 kuadrat. Nah, berarti kan kalau kita tuliskan bentuknya jadi ini. Atau kalau kita tuliskan berikutnya menjadi ini. Nah, ketika bentuk ini, P itu pada lingkaran, berarti dipenuhi X1 kuadrat plus Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Oh, kalau begitu yang ini kita gantikan R kuadrat. Berarti kita dapatkan bentuknya adalah ini. Oh, kalau gitu, inilah persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik P pada lingkaran itu. Nah, ini ya, ini bentuknya adalah ini. Nah, ini kan kalau pusatnya itu adalah ini tadi 0,0. Bagaimana kalau pusatnya itu adalah tidak 0,0, tetapi pusatnya itu adalah A, B. Apakah bentuknya sama di situ dalam menentukan persamaannya? Ya. Maka di situ bisa saja kita uraikan dari bentuk yang ada di situ, sehingga nanti kita bisa menemukan bentuk prosesnya di situ. Ya. So, kalau kita mungkin lihat ya nanti ketika saudara yang lain mungkin bisa dicoba. Nah, kalau pusatnya A, B, ini kan bentuknya ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Maka orientasinya kan kita menggunakan geseran sumbu tadi, ya. Atau mungkin kalau dilihat bentuknya adalah ini. Bentar. Ya. Ya, jadi bentuknya adalah ini. Jadi kalau ini adalah tadi memiliki bentuk ini, maka kan kalau ini kita geser ke sini, maka ada sumbu koordinat baru. Ya, X bar, Y bar. Nah tadi kan kalau P dalam bentuk X bar, Y bar, ini P bar ini, berarti tadi kan X bar itu sama dengan X min A, Y bar sama dengan Y min B. Nah, kalau ini persamaan lingkarannya menjadi bentuk ini, jadi X bar kuadrat ditambah Y bar kuadrat sama dengan R kuadrat, kan persamaan garis singgung tadi, misalkan di titik P, X1, Y1, P, X1, Y1, ya, kan kalau tadi kan persamaannya menjadi ini kan ya, berarti kan kalau orang menuliskan X1 bar, itu kan juga X1 min A, Y1 bar, itu Y1 min B. Nah,
ini kan persamaan garis singgungnya apa di titik ini? Oh kan X1 bar, X bar ditambah Y1 bar, Y bar sama dengan R kuadrat. Kalau misalkan tadi digeser itu kan dikembalikan. Nah kalau sudah dikembalikan ini, kalau sudah ketemu ini persamaan garis singgung pada sumbu yang baru. Setelah ketemu kembalikan ke bentuk asalnya. Oh berarti kembalikan ke X, Y, X1, Y1. Berarti X1 atau X bar dulu itu diganti dengan X min A. Oh berarti X min A, X1 min A ditambah Y min B kali Y1 min B ini sama dengan R kuadrat. Nah ini berarti artinya apa? Kalau bentuknya itu adalah pada ini pusatnya A, B, maka ini persamaan garis singgungnya ini. Jadi kalau bentuknya itu X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka persamaan garis singgungnya itu ini di titik P X1, Y1. Ya, jadi kalau tadi kita tuliskan di dalam bentuk ini, maka saudara bisa tinggal mengamati ini perubahannya itu ya. Jadi ini maka nanti ketika kita pandang ini tadi ya, maka yang kita bawa itu kan ini. Jadi Y min B, Y1 min B, X min A, X1 min A sama dengan R kuadrat. Nah ini orientasinya kan di situ. Sehingga nanti bagaimana ketika bentuknya tadi AX kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus B, Y plus C sama dengan 0. Nah maka ini kita uraikan mungkin bentuknya jadinya ini. Ya, jadi kalau persamaannya itu ini, maka prosesnya itu boleh itu dalam arti mengembalikan ini dalam bentuk persamaan ini. Tapi kalau misalkan kita sudah M-nya ini, R-nya ini, maka persamaan garis singgungnya menjadi kan Y min B, Y1 min B plus X min A, X1 min A sama dengan R kuadrat. Nah kalau ini hanya menguraikan dari yang ada hanya mengubah ini. Oh kalau gitu B ya, itu negatif ini ya, jadi orang menuliskan kalau B itu negatif ini berarti kan min B berarti plus. Oh Y plus setengah B, Y1 plus setengah B, A berarti X plus setengah A karena min ya, kemudian X1 plus setengah A. Kemudian R, ya tadi kan seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat min C. Dikalikan biasa, jadi ada Y1 setengah B Y1, ini kan setengah B kali Y1 ini. Kemudian di sini ada setengah B kali Y, berarti setengah B kali Y plus Y1 ditambah seperempat B kuadrat, nanti hilang dengan ini. Kemudian X1 ada setengah AX1, ini setengah AX, berarti setengah A X plus X1. Nah ini nanti plus ini juga hilang di sini. Maka bentuk terakhir itu kan Y1 plus setengah B Y plus Y1 plus XX1 plus setengah A kali X plus X1 plus Y sama dengan. Nah ini berarti artinya ketika kita mendapatkan satu bentuk ini, maka yang kita lihat itu kan gini. Ketika kita melihat satu persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik P, X1, Y1 pada lingkaran, maka kalau lingkarannya itu adalah pusatnya O, tadi X1 plus Y1 sama dengan R kuadrat. Kalau pusatnya A, B, maka menjadi ini. Kalau pusatnya diganti dengan ini, artinya dalam bentuk linear derajat 2, maka bentuknya berubah menjadi ini. Nah, kalau misalkan di dalam bentuk itu mana yang digunakan ya sebenarnya terserah ya. Jadi artinya ketika kita nanti menyelesaikan sebenarnya terserah kita ketika kita nanti mau menentukan pakai yang mana. Misalkan gini, ketika diketahui sebuah ini lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 9. Nah,
Kemudian ada satu titik P itu pada lingkaran itu, tentukan persamaan garis singgung yang melalui P. Nah, orientasi di dalam mengerjakan kalau seperti itu mungkin pakai yang ini bisa. Tapi ketika diketahui X kuadrat plus Y kuadrat, misalkan plus 2X plus Y, nah, misalkan di situ min 7 misalkan sama dengan 0, tentukan persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik P pada lingkaran itu. Maka boleh memakai ini atau dikembalikan ke dalam bentuk kuadrat sempurnanya. Ya, kira-kira begitu. Nah, ada pertanyaan mungkin? Enggak ada ya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita menentukan yang kedua, sehingga nanti saudara mungkin bisa melihatnya, kemudian nanti yang ketiga bisa dicari sendiri atau nanti bisa dicoba. Nah, kalau misalkan ini langsung aja di sini karena ada mungkin enak dibaca, tapi kalau nanti tidak jelas kita berikan uraiannya. Nah, ini ya tempat kedudukan juga nanti di dalam menyelesaikan hampir sama. Misalkan di sini kan lingkaran melalui O 0,0 dan panjang jari-jari R. Berarti persamaan lingkarannya kan E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan garis singgung. Misalkan garis singgung itu adalah bergradien M, maka dituliskan Y sama dengan MX plus N. Berarti apa? Kalau persamaan garis singgung bergradien M, maka kan M itu diketahui. Yang belum diketahui itu apa? N. Yang mengubah itu kan N. Artinya, oh ini M, ini bisa bertambah dengan N itu kan nanti bisa yang kita cari kaitannya dengan yang memenuhi ini, kondisi ini. Ya, jadi artinya persamaan garis singgung yang bergradien M itu misalkan Y sama dengan MX plus N. Nah, kita mencari N. Jadi mencari N. Nah, berarti prosesnya gimana? Pertama, ini kita potongkan dengan lingkaran. Oh, misalkan memotongnya di sini. Kalau kita potongkan, maka ketemu titik potongnya. Ya, jadi kalau kita potongkan berarti kan eliminir di situ ya, atau substitusi. Y diganti dengan MX plus N. Nah, kalau dikuadratkan, E kuadrat, M kuadrat, E kuadrat, min 2M N E kuadrat plus N kuadrat, min R kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti kan kita dapatkan persamaan kuadrat dalam X. Nah, kalau ini sudah didapat, berarti syarat memotongnya di satu titik ya. Kalau memotongnya di dua titik itu kan D lebih dari 0. Karena memotong di satu titik, berarti kan akarnya kembar, D-nya 0. Kalau D-nya 0, maka yang kita dapatkan apa? Oh, kalau D 0 berarti B kuadrat min 4AC, B kuadrat 4M kuadrat N kuadrat min 4A, ini C-nya ini. Kita kalikan, maka ketemu ini. 4M kuadrat N kuadrat, ini ada 4 N kuadrat karena 1 kali ini. Kemudian M kuadrat N kuadrat berarti min 4 ini. Kemudian yang belakang di situ 1 kali R kuadrat min ini berarti plus 4R kuadrat. Ini kali belakang berarti M kuadrat R kuadrat min. Berarti menjadi plus. Ini berarti tandanya ada yang salah di dalam menulis ya. Jadi kalau ini M kuadrat R kuadrat, harusnya ini kan ada R kuadrat. Nah, sehingga di sini yang hilang itu negatif 4M kuadrat ini dengan yang depan itu hilang. Jadi 4N kuadrat ini masih, 4R masih, yang belakang ini R kuadrat masih. Nah, berarti N-nya itu ini. Oh, ternyata kita pisahkan, dapatnya N itu adalah plus minus akar M kuadrat plus 1. Ya. Maka di sini persamaan garis singgungnya adalah ini. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan kalau saudara memiliki satu bentuk di sini, lingkaran dengan pusatnya itu O 0,0, maka memiliki persamaan garis singgungnya ini. Nah, bagaimana ketika nanti pusatnya A, B? Ya,
ketika pusatnya A, B, panjang jari-jari R, yang bergradian M itu persamaannya apa? Maka yang dilihat itu kan nanti yang berubah itu kan di sini. Mesti menjadi Y min B sama dengan M kali X min A plus minus ini. Nah, jadi kita menggunakan geseran itu nanti yang berubah itu kan mesti yang ada variabel X dan Y-nya. Ya, jadi orientasinya di situ. Maka kita tinggal mengubah itu sehingga nanti kita akan mendapatkan bentuknya adalah ini. Gitu ya. Jadi artinya proses itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, bagaimana nanti ketika bentuknya ini? Ya, bentuknya yang ini, ya, maka yang kita tuliskan kalau bentuk ini, ya artinya perubahan itu bisa didapat dari orientasinya ini. Nah, nanti saudara bisa menunjukkan benar nggak ini. Nah, jadi apakah kalau ini nanti bentuknya yang ini, Anda bisa membuat satu penurunannya. Nah, jadi penurunan itu bisa dibawa dari bentuk ini. Ya, kira-kira itu mungkin yang kita bahas hari ini. Ada pertanyaan, monggo, saya tunggu. Mas Eka Nur Putranto. Halo. Katrin. Ini saya belum tahu orangnya semua karena nggak pernah ketemu ya. Anda juga belum pernah ke kampus. Mungkin pada saat penerimaan dulu pakai Zoom itu pun kan tidak terlalu jelas. Mas Eko Nur Putranto, ada pertanyaan? Nur Putranto, nggak ada. Nori Asimatus? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ada, Pak. Gimana, Mas? Belum ada? Belum ada, Pak. Ya, Pak. Ada gangguan sinyal. Oh, ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, nanti untuk beberapa materi yang nanti saya kirimkan mungkin bisa dibaca. Kemudian nanti ketika ada persoalan mungkin bisa dicoba. Karena nanti kayak kemarin misalkan saya berikan soal, mungkin bisa dicoba lagi. Bisa nggak saya menyelesaikan itu? Atau nanti saudara bisa mencari soal-soal yang hampir sama dengan itu, Anda kerjakan. Oke, mungkin untuk ini masih nanti kita masuk pada materi persamaan garis singgung melalui sebuah titik di luar. Itu nanti tidak memiliki rumus khusus, tetapi kembalinya adalah ke bentuk 1 dan 2. Oke, terima kasih hari ini. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Nanti materinya bisa saya share dan Anda bisa pelajari kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.